Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi dari kelas MBS 4B. Di sini saya akan membahas 3 bahasan, yaitu tentang uang, inflasi, dan deflasi. Yang pertama ialah mengenai uang. Definisi uang menurut saya itu, uang merupakan alat tukar, alat pembayaran, dan alat untuk melakukan transaksi perdagangan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan yang bahasan kedua mengenai fungsi uang. Uh, Fungsi uang itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi aslinya itu seperti uang sebagai alat tukar dan uang sebagai alat ukur. Sedangkan fungsi turunannya itu uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai alat penunjuk harga, uang sebagai pembayaran hutang, dan uang sebagai uh, alat penimbun kekayaan. Adapun jenis uang di sini terbagi 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatannya itu uang logam dan uang kertas. Yang kedua ialah berdasarkan nilai. Di sini yaitu uang bersifat penuh dan uang tidak bersifat penuh. Kemudian yang ketiga ialah uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Di sini yaitu uang giral dan uang kartal. Kemudian uang berdasarkan kawasan. Di situ ada 3, yaitu uh, uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Adapun syarat dari uang itu, yang pertama ialah ada jaminan, yang kedua diterima oleh umum, yang ketiga nilainya stabil, yang keempat mudah disimpan, yang kelima mudah dibawa, yang keenam mudah dibagi, dan yang ketujuh tidak mudah rusak. Yang selanjutnya itu mengenai uang dalam Islam. Uang dalam Islam itu sangat mempertegap tegas konsep mengenai uang. Jika uang ya tetap uang, berbeda dengan konvensional. Kemudian dalam Islam juga mengenal namanya dengan konsep flow konsep, yang artinya uang itu harus cepat sekali beredar agar pendapatan masyarakat semakin tinggi. Jadi di dalam Islam itu sangat dilarang yang namanya penimbunan uang. Kemudian dalam Islam juga tidak mengenal namanya inflasi, karena uang yang digunakan dalam Islam itu stabil, seperti menggunakan dinar dan dirham, yang dimana nilai dari dinar dan dirham ini nilainya stabil dan menggunakan logam mulia. Selanjutnya mengenai inflasi. Inflasi ini merupakan gejala umum di mana suatu harga mengalami kenaikan secara terus-menerus. Nah, adapun penyebab dari inflasi ini, yang pertama ialah penyebaran uang yang secara berlebihan, kemudian tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif, selanjutnya terjadi bencana alam, selanjutnya terjadi defisit APBN, kemudian terjadi ekspansi kredit, selanjutnya terjadinya pemberontakan, kemudian pengenaan pajak pada konsumen, yang terakhir ialah kenaikan harga BBM. Adapun sebab-sebab inflasi ada 2, yaitu tentang tarikan permintaan dan desakan produksi. Adapun macam-macam inflasi yaitu digolongkan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan inflasi parah atau tidaknya. Yang pertama itu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hyperinflasi. Yang kedua berdasarkan penyebabnya. Ada 2, yaitu inflasi permintaan agregat dan inflasi biaya. Yang ketiga ialah berdasarkan asal inflasi. Itu cuma 1, yaitu inflasi yang berasal dalam negeri. Adapun dampak dari inflasi ini terhadap perekonomian secara umum, yang pertama itu mendorong penanaman modal spekulatif, yang kedua tingkat bunga meningkat, yang ketiga ialah tidak ada kepastian terhadap keadaan ekonomi yang pada masa yang akan datang, kemudian timbulnya masalah pada neraca pembayaran,
dan yang terakhir itu mengenai daya beli masyarakat itu berkurang. Adapun cara mengatasi inflasi yaitu menggunakan 3 kebijakan. Yang pertama itu kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan non-moneter. Selanjutnya ialah mengenai deflasi. Deflasi merupakan meningkatnya permintaan uang berdasarkan jumlah uang yang ada di masyarakat. Jadi deflasi ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit dibandingkan dengan penawaran barang yang ada di masyarakat, sehingga terjadi penurunan harga. Atau bisa lebih dipahami yaitu deflasi ini merupakan kebalikan dari inflasi itu sendiri. Adapun penyebab dari deflasi, yang pertama itu menurunnya persediaan uang, yang kedua yaitu meningkatnya persediaan barang, yang ketiga menurunnya permintaan barang, yang keempat itu naiknya permintaan uang. Adapun dampak dari inflasi itu sendiri yaitu pengusaha-pengusaha kurang bersemangat untuk memproduksi barang. Yang kedua ialah kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga mengenai pajak-pajak tidak dapat ditarik oleh negara. Kemudian kegiatan perekonomian akan mengalami kemunduran. Yang kelima mengenai depresi besar terhadap investasi saham. Kemudian mengenai suku bunga yang terdapat dalam negara mengalami penurunan menjadi 0%. Kemudian kegiatan produksi di suatu perusahaan juga mengalami penurunan, dan juga terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Adapun cara mengatasi deflasi, yang pertama yaitu memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis. Yang kedua itu dilihat dari sisi bank sentral. Pemerintah dapat meningkatkan peredaran uang dengan cara membeli surat hutang sektor swasta dan menukarnya dengan uang tunai. Demikianlah penjelasan saya mengenai 3 pembahasan, yaitu tentang uang, inflasi, dan deflasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.